Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. ala ikhtari wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamu alaih. Ikhwani fillah, azzakumullah rahimani wa rahimakumullah. Tiada kenikmatan yang begitu besar yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita pada hari ini, melainkan kita dikumpulkan di atas satu akidah tauhid, dan dengan tujuan tidak ada lain kecuali menghidupkan syiar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenikmatan yang terbesar pada hari ini, ikhwani fillah, adalah kita kembali bersuah di suasana santai selingan muhadarah pada hari ini yang telah dibawakan oleh Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Khaliful Hadi, salah satu pembina dari Ma'had Darul Azhar Gresik. Alhamdulillah, tiada lain kita ucapkan kecuali syukur nikmat yang begitu besar yang Allah Jalla wa Ala karuniakan kepada kita. Dan bentuk konsekuensi daripada persaudaraan ini adalah kecintaan yang dibangun tiada lain kepada kita sesama ikhwah ini adalah kecintaan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba lillah ayyubaghadillah. Siapa yang cinta wa baghadalillah faqad istakmalul iman. Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, maka konsekuensinya. Ya alhamdulillah, pada hari ini siang menjelang sore, tepatnya kurang lebih setelah sholat duhur, kita makan-makan, dan insyaallah nanti setelah ini kita ada lagi lanjutan dari muhadarah tadi. Kita akan mengisi bincang-bincang santai. Mungkin ada ikhwan yang ingin bertanya seputar bagaimana dakwah, bagaimana kurang dimengerti, ataukah wejangan dari nasihat Al-Ustadzuna Fadil. Untuk memulai muqaddimah ini, ana mau bertanya kepada Al-Ustadz bahwa gini Ustadz, di zaman yang penuh dengan fitnah ini Ustadz, berbagai macam khilaf, ya kan, yang terjadi di antara kita. Di sini banyak ikhwah yang kadang keliru Ustaz. Apakah ikhwah tersebut ikhwan si fulan ataukah ustaz fulan? Kadang dia bingung, dia mau berpihak kemana. Makanya dari itu kami menginginkan wejangan Ustaz. Karena di zaman yang penuh dengan fitnah ini tentu kita butuh yang namanya nasihat, tanasuh, saling nasihat menasihati, ya kan? Dan bekal-bekal apa yang harus dipegang bagi penuntut ilmu, terkhusus ikhwah yang ada di sekitar kita sekarang ini, di dalam menghadapi ujian, fitnah dan sebagainya. Barakallahu fiik Ustaz. Bidaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ustadz Hasbullah ini sebenarnya saling meroja aja, belum, bukannya bertanya. Ya bisa apa namanya? Ini gimana ini jawabannya Khaliful Hadi ini gitu loh. Murojaah. Kan kalau di kitab-kitab itu kalau ketemu satu yang punya ilmu kepada satu yang lain, tidak ada lain kecuali mudzakarah ilmu. Jadi saya ini akan ngomong, terus nanti pembenarannya beliau nanti membenarkan. Allah musta'an. Janganlah gitu. Ustaz. Jadi gini Ustaz, kalau yang saya pelajarin Ustaz,
ada ucapan Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ucapan ini disebutkan oleh Syekh Al-Imam, dinukil oleh Syekh Al-Imam dalam kitab Ibana. Ya. Terus nukilan itu saya ambil, saya letakkan di buku saya Qaidah Al-Jarh wa Ta'dil. Jadi sebenarnya Ahlus Sunnah ini berpecah itu karena 3 sebab. Iya, Ustaz. Bukan Ahlus Sunnah itu berpecah terhadap selain Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah kepada selain Ahlus Sunnah jelas kebingungan saya. Jadi kebingungan saya lampiaskan dengan membaca buku, terus saya catat. Pun kalau itu salah, nggak boleh diambil. Pertanyaannya, tidak diambil kesalahannya, bukan berarti dijatuhkan dan dihabisin. Nggak mengharuskan. Ini terkadang orang keliru di sini. Masalah ini saya buka, saya jelaskan di buku saya. Insya Allah ada perselisihan pendapat. Ada ulamanya itu. Nah, jadi ini lihat. Imam Dzahabi menceritakan ketika Imam Bukhari datang ke kotanya Yahya, para masyarakat itu, wah ini Imam Bukhari gini. Udah lari semuanya ke Imam Bukhari. Maka ini muncullah yang namanya syaitan kan. Maka muncullah hasad. Loh, orang-orang ini asalnya di saya, kok ngaji di Imam Bukhari. Sehingga Imam Yahya Dzuli itu ngasih ultimatum. Siapa yang datang ke saya nggak boleh datang ke Imam Bukhari. Siapa yang belajar di Imam Bukhari nggak boleh datang ke saya. Itu ultimatum. Bayangkan. Maka Imam Bukhari bilang, huwa hasadani. Dia itu telah berbuat hasad kepadaku. Itu kesedihan Imam Bukhari, menangis Bukhari itu menghadap kepada Allah itu. Sampai beliau lebih meninggalkan daripada rame, beliau meninggalkan kotanya Yahya Dzuli dalam rangka apa? Membendung fitnah yang ada. Dan dia menghadap kepada Allah. Sampai dalam satu kasus Imam Bukhari itu pernah mengatakan begini terkait dengan khalqu afal ibad. Kami nulis kitab khalqu afal ibad. Beliau pernah ngomong begini, Al-Quran yang makhluk ya, yang dibaca ya itu makhluk. Al-Quran bukan Al-Quran makhluk ya, bacaanku terhadap Al-Quran itu adalah makhluk. Ini kan kata mujmal. Bacaanku kepada Al-Quran itu bisa jadi yang dibaca, bisa jadi gerakan lidah, suaraku kan gitu. Kata mujmal ini langsung diambil oleh Imam Yahya Dzuli, langsung dihantamkan Imam Bukhari. Bukhari mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Dan kena pemikiran Jahmiyah, bayangkan. Padahal kata itu masih global. Gitu loh kawan. Hal ini terjadi fitnah. Di zaman itu fitnah. Sampai Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, gurunya Imam Bukhari, gurunya Yahya Dzuli pilih tengah-tengah. Gak ngambil. Makanya belum gak pernah meriwayatkan dari Imam Bukhari. Dan gak pernah meriwayatkan dari Yahya Al-Dzuli. Gak pernah meriwayatkan. Padahal gurunya gak pernah meriwayatkan kedua-duanya. Itu fitnah ya kawan. Nah, kalau sudah ada hasad luar biasa, ini fitnah. Dan mungkin aja terjadi ketika misal contoh Ustadz Hasbi ini, Masya Allah, muridnya itu ratusan ribu Ustadz. Masya Allah gitu kan. Dan dia kalau ngomong enak banget. Semua itu sampai Masya Allah wis. Terus di sana yang awalnya itu muridnya banyak, sampingnya misal contoh kan, siapa sampingnya ini? Ustaz. Jadi muridnya banyak awalnya misal contoh, maestro itu kalah tanding, keambil semuanya muridnya sama Ustaz Hasbi. Apa yang terjadi? Marah kan? Nah,
kayak gini kan masalah di sini. Orang-orang dekatnya ini, wah cari kesalahannya Ustaz Hasbi, dicari kesalahannya. Lihat fitnah kan? Nah, orang yang membela Ustaz Hasbi juga nggak mau diam, juga akan mencari kesalahan. Padahal masalahnya bukan AS. Itu bedanya. Kalau semakin kita sibuk mengingat Allah, maka semakin tenang hatimu. Tapi semakin antum itu sibuk mikirin manusia, maka tidak akan tenang, tapi stres. Dijamin stres. Loh, iya beneran itu. Itu salah mengatakan begitu. Maka harusnya kita jangan lupakan Allah tapi ingat selalu manusia kan. Ingat lupa Allah tapi selalu ingat manusia. Repot kayak gini nih. Yang nomor 3 adalah al-itidau, pelampuan batas. Orang kalau udah melampaui batas Pak repot. Karena harusnya volumenya itu adalah 10. Dia naikkan 50. Ya pecah. Ini salah. Salahnya dia itu salah. Tapi volumenya hanya 10%. Ditegur, dipanggil, ya akhi, salah kamu. Kita belum pernah nasihatin A, tapi sudah datang tahdiran. Ini salah, ini mandatnya siapa? Bukankah tahdir itu adalah belakangan? Bukankah hajar meninggalkan orang itu belakangan? Mana nasihatnya? Ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Apa mana nasihat? Iradatul mangsuh lil khairi. Itu makna nasihat. Menginginkan kepada orang yang dinasihati itu kebaikan. Kalau kita menginginkan kepada orang yang salah kebaikan, gimana caranya? Panggil. Ustaz, kamu salah Ustaz. Begitu caranya. Ini belum dinasihatin sudah dikeluarkan apa? Ultimatum. Ini manhajnya siapa ini? Anak-anak juga bingung ini manhajnya siapa? Mengkeluarkan ini adalah manhajus salaf. Ayo manhajus salaf. Kita punya buku bab hajar, qawaid hajar, meninggalkan orang itu ada qawaidnya. Jadi kapan hajar itu digunakan? Itu ada ilmunya. Karena inilah ya kawan, ayo belajar qawaid biar kita tidak membuat masalah. Justru dengan sikap-sikap yang tidak benar, justru itulah yang membuat perpecahan. Justru itu yang bikin perpecahan. Bukankah Allah mengatakan apa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu rusak bumi ini setelah itu baik. Bumi sudah baik, udah bagus, sudah apa? Kamu yang bikin permasalahan. Siapa yang dilarang? Anda yang dilarang. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Antum nggak bisa nahnu muslihun. Kamu itu orang yang berbuat baik. Berbuat baik gimana? Wong gaya dan modelnya cara yang demikian itu. Jadi kesimpulannya, sebab itulah yang paling mendasar. Kenapa Ahlussunnah itu berbeda pendapat? Bukan berbeda pendapat wajar, bertengkar dari satu ke satu yang lain. Dikarenakan apa? Poin-poin yang saya sebutkan tadi. Oleh karenanya, teman-teman semuanya, ayo, anak pribadi tetap saya pribadi ini panggilan untuk saya pribadi adalah memperbaiki diriku, mempelajari ilmu-ilmu yang ada dan memperbanyak membaca dari qawaid-qawaid ahlul ulama dan mendengarkan kajian-kajian para ulama dan menyibukkan diri kepada yang paling penting dari hidup saya. Ya, menyibukkan sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan saya dan kehidupan kita. Kita itu besok mau mati, mikir persiapan dong. Mikir persiapan. Apa persiapan kamu untuk kematian? Coba itu mikir. Hal yang pasti dalam diri kita, adalah pasti ditanya di kuburan kita. Makanya apa persiapan kamu ke arah sana itu apa? Dunia ini fana ya kawan. Bentar lagi kita itu mati. Mana yang kekal? Oleh karenanya ayo saling-saling tanasuh, saling menasihati. Ketika temanmu salah, ditegur dengan baik.
dinasihati dengan baik, dinasihati dengan baik. Dan menasihati gak mesti sekali dua kali. Kalaulah memang tidak bisa dipertemukan, ya sudah, tetap kita bersahabat, tetap kita berteman. Tapi dalam kasus ini kita berbeda yang mana itu termasuk hal-hal yang bisa toleransi dari satu ke satu yang lain. Begitu Ustaz. Masya Allah. Faedah yang begitu agung ya Ustaz yang antum sampaikan. Tadi Ustaz menyebutkan bahwa 3 poin penting penyebab perpecahan di kalangan ahlu sunnah itu sendiri. Artinya yang berpecah itu ahlu sunnah. Kalau yang selain ahlu sunnah itu bukan, udah jelas. Jelas. Dan poin pentingnya itu tadi al-jahlu, kebodohan, al-hasad, dan itu tadi berlampaui batas. Terkait dengan ini saya lebih melihat kecondongan kebanyakan ya realita yang terjadi Ustaz ini banyak penyakit hati Ustaz. Entah itu di kalangan ikhwan, entah itu di ya namanya lah sekarang kondisinya gimana lah. Makanya dari itu ikhwan ini sebagian juga biadang bertanya Ustaz, kaidah apa ya ketika Ustadz Fulan berselisih antara pendapat A dan B dan masing-masing Ustadz Fulan merajihkan antara pendapat yang lain, maka seorang penuntut ilmu yang pemula yang baru semangat belajar, dia itu sikapnya seperti apa Ustaz dalam menyikapi hal itu Ustaz? Karena kadang bingung Ustaz. Iya. Ya. Barakallahu fiik. Ini saya sebutkan di buku saya, sikap seorang muslim kepada ulamanya. Sikap seorang muslim kepada ulamanya. Di pembahasan terakhir saya sebutkan dari kalam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in, yaitu ada 2 mufti yang saling berbeda pendapat. Ini bukan hanya ustadz, ini di atas ustadz, 2 mufti. 2 mufti ini berbeda pendapat. Wah, Anda penuntut ilmu. Penuntut ilmu ini. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, jikalau Anda bisa mentarjih, memilih, pilihlah sesuai ilmumu. Kalau Anda bisa mentarjih, punya ilmu, punya qawaid, punya apa, maka pilihlah yang paling mendekati kebenaran. Kenapa kita kok memilih pendapat yang mendekati kepada kebenaran? Karena Allah mengatakan wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Perintahkan kaum kamu supaya kaum itu mengambil pendapat yang paling baik. Berarti kita harus mengambil yang paling baik. Wattabi ahsana ma'uzila ilaik. Ikuti ahsana yang paling baik apa yang diturunkan. Maka dengan 2 ayat tadi menunjukkan bagi seorang penuntut ilmu yang punya kapasitas keilmuan, ketika mendapatkan 2 ulama berbeda pendapat, pilih. Dan memilih itu bukan berarti yang lain yang gak dipilih gak diremehkan, tidak mengharuskan. Karena Imam Malik mengatakan setiap qaul yukhad wa yurad, bisa diambil bisa ditolak, kecuali siapa? Sahibul Maqbarah. Sahibul Maqbarah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi yang tidak ngerti, gak ada qawaidnya, nggak ngerti gimana cara memilih, maka di sini ada yang mengatakan pilih, ini bagi dia, pilih aurauha yang paling warok. Ada yang mengatakan pilih yang paling aktsaru ilman, yang paling banyak ilmunya. Ada yang mengatakan lagi pilih yang paling apa? Yang paling mudah katanya. Ada yang begitu. Ala kulli hal, ini adalah bagi yang tidak memiliki kapasitas ilmu, ya menimbang dari 2 ustadz atau dari tarjihnya 2 ustadz ini, ya untuk melihat kira-kira yang manakah yang kamu lihat dari kedua ustadz ini atau kedua ulama ini, mana ilmunya yang lebih besar, mana kapasitas keilmuannya lebih tinggi, itu dilihat. Plus lalu mana yang lebih warok, gimana waroknya, bagaimana. Nah, ambillah yang kamu menenangkan diri kamu.
Itu jadi bagi yang tidak memiliki kapasitas untuk mentarjih. Ya, mentarjih. Masya Allah. Dan ada di buku saya, anak tulis buku itu Bukunya udah ada sekarang? udah ada Ustadz. Oh iya. Sikap seorang muslim kepada ustadznya, sikap seorang muslim kepada ulamanya. Itu ada 7 poin. Poin pertama adalah pembahasan kadar kapasitas ulama itu kayak apa. Yang kedua pembahasan walaupun ulama itu tinggi kedudukannya, tapi kita nggak boleh taklid. Kemudian pembahasan yang lain dan seterusnya sampai bab itu tadi Ustaz. Alhamdulillah, pencerahan yang bisa dikata merupakan wejangan yang berharga lah, faedah azim. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Ikhwan, mungkin ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Mumpung Ustazuna sekarang ada di tengah kita, siapa tahu saya persilahkan kepada antum semua. Atau mungkin sudah Ustadz banyak ngantuk itu. Banyak. Ngantuk, ngantuk itu. Banyak ngantuk itu. Iya, itu kayaknya sudah dulu Ustadz. Ngantuk-ngantuk semuanya itu. Persiapan untuk baru biar stamina-nya siap lagi mencapai lagi nanti. Iya gitu. Oh iya benar itu. Iya. Aku juga nggak enak mau ngomong ada yang ngantuk gitu kan. Iya, nggak enak banget. Itu juga ngantuk, Abu Ayub juga itu. Ngantuk di situ semuanya. Ya, alhamdulillah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang singkat, bincang-bincang santai yang insyaallah akan memberi faedah, berkah, manfaat kepada kita yang kelak kita akan jadikan wejangan, jadikan pijakan dalam kita melangkah, berjalan, menyikapi bagaimana permasalahan yang terjadi, entah itu yang kita tidak ketahui. Tentunya intinya kita senantiasa dituntut sama Ustadz untuk senantiasa belajar. Ya begitu saja. Yes. Dan faedah itu tadi sudah subhanallah, masya Allah, tabarakallah, nikmat yang begitu besar. Mungkin ini yang hanya Ustadz, berhubung ada nanti kita ada lanjut lagi muhadarah. Jadi saya tutup dengan ucapan innahu waliyudzalika wal qadiru ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.